Assalamualaikum, ayo belajar bareng aku lagi di RNM Channel. Kali ini aku mau bahas soal kasus kebidanan bayi baru lahir. Sebelum ke pembahasan soal, yang belum subscribe, ayo di subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan info latihan soal maupun materi tentang P3K, SKB maupun UKOM. Oke, kita ke soal nomor 1. Seorang bayi perempuan lahir 2 menit yang lalu di rumah sakit. Hasil pemeriksaan, bayi lahir tidak segera menangis, nafas megap-megap, tonus otot kurang aktif, Apgar skornya 5. Riwayat persalinan kala 2 lama, air ketuban bercampur mekonium. Pertanyaannya, apa diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. RDS, B. apnu, C. asfiksia, D. hipoksia, atau E. takipnu. Dan jawaban yang benar adalah C. asfiksia. Di sini kata kunci dari soal yaitu bayi lahir tidak segera menangis, terus nafasnya megap-megap, dan Apgar skornya itu 5. Kita akan tetap bahas per opsi. Untuk opsi A, RDS itu kurang tepat karena RDS itu terjadinya gangguan pernafasan pada bayi baru lahir yang terjadi akibat surfaktan pada paru belum matang pada bayi yang lahir prematur. Kemudian untuk opsi B, apnu, itu juga tidak tepat karena apnu itu keadaan bayi henti nafas selama 15-20 detik. Sedangkan di soal bayi bernafas megap-megap. Kemudian untuk C, asfiksia, ini adalah opsi yang tepat karena asfiksia itu terjadi kegagalan dalam bernafas secara spontan dan teratur segera setelah lahir dengan berdasarkan nilai Apgar. Kemudian untuk opsi D, hipoksia, juga kurang tepat karena hipoksia itu oksigen tidak dapat mencapai jaringan tubuh yang terjadi segera setelah lahir. Untuk opsi E, takipnu, itu juga tidak tepat karena paru-paru sulit berfungsi akibat tubuh terlambat dalam mengeluarkan cairan. Jadi udah cocok jawabannya C, asfiksia, yang ditandai dengan bayi lahir tidak segera menangis, kemudian nafasnya megap-megap, dan didukung oleh nilai Apgar skor. Lanjut soal nomor 2. Seorang bayi laki-laki lahir 30 menit yang lalu di TPMB. Hasil anamnesis, masa gestasi 37 minggu, bayi tidak segera menangis, air ketuban jernih, Apgar skornya 3. Hasil pemeriksaan, kulit berwarna kebiruan, gerakan lemah, tangisan merintih, suhu 36 derajat Celcius. Pertanyaannya, apa penata laksana yang tepat pada kasus tersebut? A. Lakukan IMD, B. Atur posisi bayi, C. Kehangatan bayi, D. Keringkan tubuh bayi, atau E. Isap lendir dari mulut dan hidung bayi. Ini soal tentang penanganan asfiksia. Oke, dan jawaban yang benar adalah C. Kehangatan bayi. Dengan kata kunci bayi tidak lahir segera menangis, kemudian Apgar skornya ini 3, ini merupakan tanda-tanda dari asfiksia. Oke, kita mulai bahas per opsi. Untuk opsi A, melakukan IMD, tidak tepat karena IMD dilakukan jika halnya bayi tidak ada tanda-tanda gangguan pernafasan. Kemudian untuk opsi B, mengatur posisi bayi, ini juga kurang tepat karena merupakan langkah kedua dalam penanganan asfiksia berdasarkan prinsip Jaikan, yaitu jaga kehangatan, atur posisi, keringkan, atur posisi kembali, dan nilai. Kemudian untuk opsi C, menjaga kehangatan bayi, ini tepat karena merupakan langkah awal atau pertama dalam penanganan asfiksia berdasarkan prinsip Jaikan. Kemudian untuk opsi D, keringkan tubuh bayi, juga kurang tepat karena ini merupakan langkah keempat dalam prinsip Jaikan. Kemudian untuk opsi E, isap lendir dari mulut dan hidung bayi, juga kurang tepat karena ini merupakan langkah ketiga dalam penanganan asfiksia berdasarkan prinsip Jaikan.
Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang bayi perempuan umur 3 hari dibawa ibunya ke TPMB dengan keluhan bayi terlihat kuning. Hasil anamnesis ASI keluar sedikit. Hasil pemeriksaan berat badan 2700 gram, panjang badan 49 cm, suhunya 36,6 derajat Celcius. Sklera matanya kuning. Pertanyaannya apa diagnosis ikterus yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Patologis, B. Fisiologis, C. Hemolitik, D. Obstruktif, atau E. Kernicterus. Dan jawaban yang benar adalah B. Fisiologis. Dengan kata kunci umur 3 hari, ASI keluar sedikit, kemudian sklera mata kuning. Oke, kita bahas per opsi kembali. Untuk opsi A patologis, ini kurang tepat karena ikterus patologis terjadi pada 24 jam pertama setelah lahir. Kemudian untuk opsi B fisiologis, ini opsi yang tepat karena ikterus fisiologis terjadi pada hari kedua dan ketiga yang disebabkan oleh kurangnya asupan ASI dan warna kuning hanya terdapat di bagian sklera. Untuk opsi C, hemolitik, itu juga kurang tepat karena ikterus hemolitik terjadi akibat dari peningkatan urobilinogen dalam urin. Kemudian untuk opsi D, obstruktif, ini juga kurang tepat karena ikterus hepatik ditandai dengan tinja berwarna pucat dan urin berwarna gelap. Dan untuk opsi E, kernicterus juga tidak tepat karena kernicterus itu terjadinya kerusakan otak akibat kelebihan bilirubin. Jadi udah cocok ya. Jawaban yang benar adalah B fisiologis. Lanjut ke soal nomor 4. Seorang bayi laki-laki lahir 1 jam yang lalu di rumah sakit. Hasil anamnesis masa gestasi 37 minggu. Hasil pemeriksaan menangis kuat, warna kulit kemerahan, tonus otot aktif, berat badannya 2100 gram, panjang badan 47 cm, suhu 36,7 derajat Celcius, pernafasannya 40 kali per menit. Pertanyaannya apa diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. BBLR, B. BBLSR, C. BBLER, D. Dismatur, atau E. prematur. Dan jawaban yang benar adalah A. BBLR. Oke, kata kuncinya di sini berat badan 2100 gram dan umur kehamilan 37 minggu. Dibahas per opsi kembali. Untuk opsi A BBLR, ini opsi yang tepat karena BB bayi 2100 gram dan batasan BBLR adalah dari 1500 sampai 2500 gram. Kemudian untuk opsi B, BBLSR, ini kurang tepat karena batasan BB bayi BBLSR adalah kurang dari 1500 gram. Kemudian lanjut ke opsi C, BBLER, ini juga kurang tepat karena batasan BB bayi BBLER adalah kurang dari 1000 gram. Lanjut opsi D, Dismatur, ini juga tidak tepat. BB bayi kurang dari BB yang seharusnya sesuai umur kehamilan atau kecil masa kehamilan. Untuk opsi E, prematur, ini juga kurang tepat karena bayi pada kasus tersebut lahir dengan riwayat umur kehamilan 37 minggu, bukan kurang dari 37 minggu. Jadi udah cocok, jawabannya A, B, B, L, R. Lanjut ke soal nomor 5. Seorang bayi perempuan umur 3 minggu dibawa oleh ibunya ke TPMB dengan keluhan kulit kemerahan. Hasil pemeriksaan berat badan 3500 gram, panjang badan 52 cm, suhu 36,5, pernapasan 60 kali per menit. Terdapat kemerahan disertai gelembung-gelembung kecil berair pada badan bayi. Bayi memakai pakaian tebal dan dibedong. Pertanyaannya, apa penata laksana yang tepat pada kasus tersebut? A. Memberikan bedak tabur pada area kulit bayi. B. Menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan kuku tangan bayi. C. Mengoleskan salep antibiotik pada area kulit yang kemerahan.
D. Menginformasikan ibu untuk menjaga suhu ruangan tidak panas dan lembab. Atau E. Memberitahu ibu untuk memilih pakaian yang menyerap keringat dan tidak ketat. Dan jawaban yang benar adalah E. Memberitahu ibu untuk memilih pakaian yang menyerap keringat dan tidak ketat. Kata kunci di soal yaitu kemerahan disertai gelembung-gelembung kecil berair, pakaian tebal, dan di bedong. Untuk penjelasan per opsi, dimana dari opsi A ini tidak tepat, bayi yang sedang mengalami miliriasis tidak boleh diberikan bedak tabur karena akan memperparah sumbatan kelenjar keringat. Untuk opsi B juga kurang tepat, karena sebelum menjaga kebersihan kuku harus diperhatikan terlebih dahulu pakaian bayi. Kemudian untuk opsi C juga kurang tepat, jangan diberikan salep dulu jika halnya kemerahan belum sampai timbul luka atau bisul. Lanjut untuk opsi D juga kurang tepat, karena kondisi bayi sedang berada di ruangan yang suhu sudah stabil. Dan untuk opsi B ini opsi E. Opsi E jawaban yang tepat karena kondisi bayi dengan pakaian yang dapat memperparah kondisi kemerahan pada kulitnya. Jadi udah cocok ya. Jawabannya E. Memberitahu ibu untuk memilih pakaian yang menyerap keringat dan tidak ketat. Oke, udah selesai pembahasan soal kita kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Dan maaf jika agak bising, agak ribut. Oke, dan sebagai penutup seperti biasa, aku mau bacain salah satu kata bijak. Pengetahuan tidak akan pernah habis jika kita terus menggalinya dengan semangat dan rasa ingin tahu. Oke ya, tetap semangat.